Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan mengunboxing salah satu produk Apple yaitu iPhone 13 Pro Max kapasitas 128 GB resmi iBox. Jadi di sini saya membeli HP ini dalam kondisi bekas ya teman-teman. Untuk harganya sendiri saya dapat di harga sekitar 12.700.000. Dan untuk kondisinya mari kita lihat. Di sini saya mendapatkan satu unit iPhone 13 Pro Max warna gold resmi iBox ya teman-teman. Seperti ini. Dan saya juga diberikan satu softcase warna gold juga. Jadi di sini juga sudah bisa menggunakan fitur wireless charging ya teman-teman dari softcase-nya ini. Oke. Untuk kapasitas 128 GB seri 13 Pro Max menurut saya harga 12.700.000 tidak terlalu mahal teman-teman. Mungkin harganya juga termasuk harga pasaran. Dan ini saya membelinya melalui marketplace offline. Seperti ini teman-teman. Oke, mari langsung saja kita buka. Di sini dia iPhone 13 Pro Max warna gold, kapasitas 128 GB. Untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Hampir mirip dengan iPhone 14 Pro Max atau 15 Pro saya kemarin. Cuma yang membedakannya itu untuk besar kameranya, lebih jelas lebih besar iPhone 14 Pro Max dan 15 Pro kemarin. Dan untuk build quality-nya cuman berbeda dengan iPhone 15 Pro, sedangkan sama 14 Pro Max masih sama teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke. Di sini saya juga diberikan sama owner sebelumnya satu kabel charger dan buku panduan. Untuk kondisinya masih sangat mulus teman-teman, apalagi ini resmi iBox, jadi kita nggak perlu khawatir untuk jaringannya karena sudah resmi Indonesia ya teman-teman. Bodinya terbilang mulus 99%, tidak ada lecet, gores, apalagi penyok teman-teman. Dan untuk kameranya sendiri, teman-teman lihat bening sekali teman-teman kacanya, tidak ada gores ataupun jamur. Jadi secara keseluruhan bodinya mulus. Oke, mari kita nyalakan HP-nya. Selama penggunaan saya, iPhone 13 Pro Max ini baterainya cukup awet teman-teman. Apalagi kapasitas baterainya lebih besar dari seri sebelumnya yaitu iPhone 12 Pro Max. Dan juga sudah mendukung fitur wireless charging serta sudah memiliki jaringan 5G teman-teman. Kita buka HP-nya. Oke, kita cek di bagian pengaturan. Dan di sini bisa teman-teman lihat di bagian mengenainya, kita lihat ini seri belakangnya PA garis miring A yang menandakan bahwasannya HP ini resmi Indonesia ya teman-teman. Dan kita lihat untuk garansinya sudah off ya teman-teman. Berbeda dengan iPhone 15 Pro dan 14 Pro Max saya yang kemarin. Yang di sini kalau 14 Pro Max saya garansinya masih aktif ya teman-teman. Berbeda dengan iPhone 13 Pro Max ini yang sudah habis. Oke. Di sini bisa kita cek penyimpanannya. Untuk penyimpanannya sendiri, iPhone ini berada di kapasitas 128 GB. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bagi saya ini cukup. Dan selanjutnya coba kita cek di bagian baterai. Kapasitasnya sudah berada di angka 87%. Yang dimana kapasitas baterai segini masih cukup tinggi ya teman-teman untuk seri iPhone 13. Dan untuk penggunaan harian ini tidak terasa boros teman-teman,
karena iPhone 13 Pro Max ini memiliki kapasitas baterai yang besar dibandingkan seri 13 Pro atau seri sebelumnya. Untuk pemakaian harian saya cukup mencarger HP ini hanya 1 kali dalam sehari. Dan itu pun saya penggunaannya juga ada bermain game ataupun membuka sosial media. Oke. Selanjutnya kita cek di bagian kamera teman-teman. Di iPhone 13 Pro Max ini juga sudah mendukung perekaman 4K 60 fps sama seperti seri sebelumnya. Dan di sini juga ada beberapa fitur lainnya seperti ini teman-teman. Dan kita lihat di bagian slow mo-nya juga sama, mentok di 1080p pada 240 fps. Dan di formatnya juga ada beberapa fitur seperti ini teman-teman. Ada beberapa fitur tambahan. Oke. Dan di iPhone 13 Pro Max ini berbeda dengan iPhone 14 Pro Max dan 15 Pro kemarin. Di sini tidak ada fitur always on display teman-teman. Karena iPhone 13 Pro Max ini tidak mendukung fitur tersebut. Dan fitur tersebut tersedia hanya pada iPhone seri 14 Pro ke atas dan seri 15 Pro ke atas. Oke, coba kita cek di bagian kameranya. Untuk kameranya sendiri seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini kameranya sangat jernih teman-teman. Kita coba ambil gambar. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat hasilnya jelas ya teman-teman. Tidak buram dan tidak kabur. Dan kita cek di bagian video. Untuk bagian video, iPhone 13 Pro Max ini sudah mendukung perekaman 4K 60 fps. Dan juga di iPhone 14 Pro Max ini belum ada action mode. Yang mana action mode itu membuat hasil video kita stabil teman-teman, meskipun dalam kondisi berlari ataupun dalam kondisi goyang saat merekam. Tetapi di iPhone 13 Pro Max ini belum tersedia teman-teman. Dan di sini kita coba ambil video ya teman-teman. Oke, kita lihat seperti ini videonya teman-teman, sangat smooth ya dan tidak patah-patah. Oke, selanjutnya kita cek di bagian sini ada juga mode sinematik seperti iPhone 14 dan 15 dan slow mo dan selang waktu. Dan untuk kamera selfie-nya seperti ini teman-teman. Sangat jelas ya teman-teman, tidak buram. Dan di bagian videonya juga seperti ini, serta sinematik dan beberapa mode yang lainnya. Oke. Untuk penggunaan harian, iPhone 13 Pro Max ini bagi saya sangat cukup teman-teman. Kenapa? Karena iPhone 13 Pro Max ini memiliki ukuran serta desain yang sangat modern teman-teman. Dibandingkan dengan seri 13 Pro biasa, saya lebih menyarankan mengambil 13 Pro Max. Karena ketika saya lihat harga pasarannya itu tidak terlalu jauh berbeda ya teman-teman. Dengan banyak fitur yang berbeda dari 13 Pro Max serta dengan 13 Pro, tetapi dengan harga yang tidak jauh berbeda, itu sangat saya sarankan mengambil 13 Pro Max. Apalagi iPhone 13 Pro Max ini memiliki chipset yang betul-betul bagus teman-teman. Dan bisa kita gunakan dalam penggunaan harian. Apalagi di sini baterainya juga besar teman-teman. Dan sudah memiliki jaringan 5G teman-teman. Oke, untuk penampakannya ya seperti ini. Untuk bermain game atau bermain Genshin, game berat seperti itu juga bisa di sini teman-teman. Dan iPhone 13 ini kemarin ini ada isu tentang green screen ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, green screen itu untuk seri iPhone 13 yang keluaran tahun 2023 atau 2024 atau tahun 2022 yang beda setahun dari awal keluarnya, itu menurut saya tidak ada lagi kasusnya karena sudah diperbaiki oleh Apple-nya. Mereka mengganti supplier LCD-nya ke supplier yang lain sehingga untuk green screen juga tidak ada lagi teman-teman.
untuk seri 13 yang baru. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk membeli iPhone 13 atau 13 Pro Max, karena isu green screen-nya juga sudah jarang sekali ya kita lihat kasus-kasus tersebut dibandingkan di awal rilisnya iPhone ini. Oke teman-teman, untuk videonya mungkin cukup di sini saja. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.